Pemirsa, mobil pickup yang mengangkut rombongan mak-mak pengajian terbalik di Bangkalan, Jawa Timur. Para korban langsung dievakuasi ke puskesmas dan rumah sakit. Sejumlah mak-mak dievakuasi warga setelah mobil pickup yang mereka tumpangi terbalik di Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Sebagian besar korban terluka, beberapa di antaranya bahkan patah tulang dan geger otak. Dari keterangan warga, rombongan mak-mak ini hendak menghadiri pengajian. Diduga kondisi kendaraan tak layak jalan, sementara muatannya berlebih sehingga tak kuat saat melaju di jalan menanjak. Pickup akhirnya berjalan mundur dan terbalik. Para korban dievakuasi ke puskesmas serta RSUD Syarifah Amba Miratu Ebuh, Bangkalan. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan mobil pickup untuk mengangkut penumpang karena kendaraan tersebut hanya diperuntukkan sebagai angkutan barang saja. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebanyak 500 unit kios ludes terbakar. Api pertama kali muncul pukul 6 Senin sore. Lebih dari 30 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Kebayoran Baru mengalami kemacetan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api pertama kali muncul dari sebuah kios yang sudah tutup. Imbas kebakaran pasar Taman Puring, jalur busway layang dari halte Majestic ke Puri Beta pun sempat terhenti. Sejumlah penumpang tampak berjalan kaki dari halte Majestic. Mereka menyusuri jalan layang jalur khusus Transjakarta dan mencari akses untuk turun dari jalan layang. Diperkirakan ada sekitar 10 unit bus Transjakarta yang berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua kelompok pria melakukan aksi tawuran dengan saling serang di tengah jalan menggunakan senjata tajam berukuran besar, bambu, dan batu di Jalan Dewi Sartika, tepatnya di depan pom bensin Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi tawuran ini membuat kemacetan panjang karena pengendara roda 4 dan roda 2 tak berani melintas dan takut menjadi sasaran amuk pelaku tawuran. Satu pelaku tawuran terjatuh dan dikeroyok kelompok lawan dengan menggunakan senjata tajam dan kayu. Warga berharap pihak kepolisian bisa mengatasi masalah tawuran antara dua kelompok ini. Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur sering dijadikan lokasi tawuran para pria yang diduga aksinya tersebut saling ejek antar dua kelompok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah mak-mak dievakuasi warga setelah mobil pickup yang mereka tumpangi terbalik di Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Sebagian besar korban terluka, beberapa di antaranya bahkan patah tulang dan geger otak. Dari keterangan warga, rombongan mak-mak ini hendak menghadiri pengajian. Diduga kondisi kendaraan tak layak jalan, sementara muatannya berlebih sehingga tak kuat saat melaju di jalan menanjak. Pickup akhirnya berjalan mundur dan terbalik. Para korban dievakuasi ke puskesmas serta RSUD Syarifah Amba Miratu Ebuh, Bangkalan. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan mobil pickup untuk mengangkut penumpang karena kendaraan tersebut hanya diperuntukkan sebagai angkutan barang saja. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ponsel milik Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas terlilit lakban, masih belum ditemukan. Namun polisi telah mengantongi isi chat korban dalam ponsel tersebut. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak mengatakan isi chat di ponsel tersebut berhasil terbaca berdasarkan email yang tercantum dalam perangkat elektronik korban lainnya yang sudah diamankan penyidik. Isi chat tersebut kemudian disinkronisasi dengan chat para saksi mulai dari istri hingga rekan kerja korban. Ada percakapan korban dengan sopir taksi pada malam hari sebelum korban tewas. Polisi sudah meminta keterangan sopir taksi tersebut.
Meski ponsel korban belum ditemukan, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan hasil autopsi menjadi kunci untuk mengetahui penyebab kematian korban. Gitu ya, misalnya begini, HP ya, soal HP sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah itu membuat penyebab kematiannya tidak terungkap? Penyebab kematiannya terungkap dengan pendekatan otopsi. Apakah latar belakangnya tidak terang dengan tidak ditemukannya HP? Terang karena ada rekam jejak digital yang lain. Polda Metro Jaya menjamin bakal mengusut tuntas kasus Arya Daru Pangayunan. Polda Metro Jaya akan menggunakan metode penyelidikan kriminal berbasis ilmiah atau Scientific Crime Investigation. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor oleh pria berjaket ojol terekam kamera di Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat. Sementara di Depok, seorang pelaku pencurian terekam jelas kamera CCTV hingga viral di media sosial. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di Jalan Kebon Kopi, Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan. Seorang pria yang mengenakan jaket ojek online membobol kunci kontak sepeda motor yang terparkir, kemudian membawa kabur hanya dalam hitungan detik. Korban baru menyadari sepeda motornya raib dicuri pada pagi harinya. Pagi-pagi saya ngecek motor udah nggak ada, dan cari-cari tanya-tanya barangkali nyimpen di sebelah mana, nggak ada. Saya ngobrol-ngobrol Korban berharap sepeda motornya bisa segera ditemukan karena kendaraan itu biasa ia gunakan untuk berbelanja kebutuhan warung kelontong yang merupakan mata pencaharian utamanya. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Seorang pencuri sepeda motor terekam kamera CCTV saat beraksi di rumah warga di kawasan Mekarsari, Depok, Jawa Barat. Pelaku dengan santai menggasak sepeda motor jenis Matic milik penghuni rumah. Korban baru mengetahui motornya telah raib digasak pelaku pada pagi hari saat dirinya hendak membeli pulsa listrik. Pas mau beli token itu tuh jam 8-an sih pagi-pagi lah ngeliat motor nggak ada gitu. Oh gitu. Nah itu orangnya kayaknya kelihatan santai banget, kenal apa gimana? Iya justru itu. Kok kayaknya kayak santai banget, tapi ya saya kan nggak kenal gitu ya, orangnya siapa itu nggak kenal. Meski kejadian ini baru yang pertama kalinya, namun korban berharap agar pihak kepolisian dapat meringkus pelaku yang dinilai sudah sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iong Rizky iNews melaporkan. Berpura-pura meminjam, seorang pekerja bangunan nekat mencuri sepeda motor rekan kerjanya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Depok, dua pria mencuri sekarung alpukat di toko buah. Aksi pencurian motor yang dilakukan pekerja bangunan ini terekam kamera CCTV di sebuah perumahan di kawasan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku FM nekat mencuri motor milik rekan kerjanya sendiri. Harusnya pelaku berpura-pura meminjam motor milik korban sejak Jumat lalu. Namun hingga kini motor korban belum juga dikembalikan. Saat itu pelaku dan korban tengah melakukan proyek perbaikan rumah. Berbekal rekaman CCTV, pihak korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Jadi pas kerja jam 1:30 dia minjem kunci motor, katanya mau ke depan. Habis itu nyampe sore kita pulang kembali ke rumah. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap dan menyerahkan sepeda motornya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, iNews melaporkan. Kedua pelaku pencurian datang berboncengan menggunakan motor ke sebuah toko buah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Mereka pun berbagi tugas. Satu pelaku beraksi sebagai eksekutor, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor sambil memantau situasi sekitar.
Menurut korban, satu karung alpukat dengan berat 40 kg itu hendak dikirim ke pemesannya yang berlokasi di wilayah Cirebon. Langsung dari Padang 40 kiloan. Katanya memang sudah pesanan. Udah pesanan, itu punya orang Cirebon juga, langganan. Alpukat kita emang semua udah pada pesanan bang, rata-rata. Itu di depan, saya taruh alpukatnya di depan tuh. Itu buat kiriman ke Cirebon bang. Korban telah melaporkan kasus pencurian itu ke polisi. Kini kasusnya tengah ditangani oleh petugas Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang kurir paket dianiaya oleh pembeli barang di Bojonegoro, Jawa Timur. Viral di media sosial, seorang kurir cekcok dengan seorang pemuda yang merupakan penerima paket. Peristiwa ini terjadi di pinggir jalan Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Cekcok diduga dipicu kesalahpahaman saat komunikasi melalui pesan WhatsApp saat kurir mengkonfirmasi pengiriman paket. Warga di sekitar lokasi kejadian langsung melerai keributan yang hampir berujung baku hantam tersebut. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka gores di bagian leher. Meski sempat didamaikan oleh ketua RT setempat, korban memilih untuk melaporkan kasus ini ke Mapolsek Dander. Palingan di helm. Terus untuk luka yang kedua yang membekas adalah di leher terkait dengan cakaran. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan mengharapkan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi Ainus melaporkan. Seorang nenek berusia 67 tahun viral di media sosial karena memalak pengendara mobil di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu tak terima dituduh selingkuh, seorang suami aniaya istri di Makassar, Sulawesi Selatan. Viral di media sosial, seorang nenek meminta uang parkir kepada pemilik mobil di Jalan Kalimati, Surabaya, Jawa Timur. Ia meminta Rp10.000 dari pemilik mobil, padahal tarif tertera di tiket hanya Rp5.000. Merespon hal tersebut, Pemkot Surabaya langsung bertindak. Nenek bernama Sukina langsung dipanggil ke kantor Dishub Kota Surabaya guna diinterogasi petugas Dishub dan Satpol PP Kota Surabaya. Kepada petugas, Sukina mengaku menjadi juru parkir pengganti. Uang Rp20.000 itu diambilnya karena mobil telah parkir sejak pagi hingga siang. Sukina pun mengaku bersalah dan meminta maaf. Baca. Saya maaf Pak, saya bersalah. Saya minta uang 10.000. Saya maaf, saya kapok, tak ulangi lagi. Ya. Sukina kemudian diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dari Surabaya, Nur Syafi'i Ainus melaporkan. PMK, wes ditelepon mas? Oh ya wes. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Wonosari Besar, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Api diduga berasal dari korsleting listrik akibat MCB yang terlalu panas. Percikan api lalu menyambar ke sofa dan pakaian di dalam rumah, hingga si jago merah melalap seluruh bagian rumah. Akibat kebakaran ini, satu orang anak pemilik rumah mengalami luka bakar di bagian kaki. Petugas mengerahkan 6 unit mobil pemadam untuk memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Kobaran api melahap habis sebuah bangunan gudang penyimpanan beras milik warga Pintu Air Kinjin di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Besarnya kobaran api membuat 1 ton beras, mobil pickup, dan 3 sepeda motor yang ada di dalam gudang hangus terbakar. Puluhan mobil dan personel pemadam kebakaran Kota Tangerang langsung dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga bermula dari sambaran bensin dalam dirigen yang tumpah sehingga terjadi kebakaran hebat. Beruntung pada saat kebakaran tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang kakek berusia 60 tahun ditangkap polisi karena melecehkan keponakan istrinya. Ironisnya, aksi bejat pelaku dilakukannya sejak korban masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Pria ini diduga melecehkan keponakan istri keduanya yang masih di bawah umur di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Aksi bejat pelaku ia lakukan sejak korban masih duduk di bangku kelas 1 SD hingga korban kelas 2 SD. Perbuatan tak senonoh itu pelaku lakukan di rumahnya saat istri sedang tidak berada di rumah. Aksinya terbongkar setelah korban bercerita kepada kakak kelasnya. Setelah itu pihak sekolah memanggil orang tua dan menyarankannya lapor polisi. Oleh Om dan diberikan sejumlah uang Rp5.000. Nah, informasi ini kakak kelasnya menyampaikan kepada wali kelas, sehingga wali kelas pada saat itu memanggil korban dan menanyakan kebenaran hal. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di sel Mapolres Bintan. Dia dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto Ainus melaporkan. Rumah pelaku penculikan dan pembunuhan anak perempuan dirusak massa. Sementara itu di Makassar diduga mencuri mesin pompa air dan kompor beserta tabung gas LPG. Seorang pria diamuk massa. Warga Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Kemiring Ilir, Sumatera Selatan menyerbu rumah pelaku penculikan terhadap anak kecil hingga membuat korban meninggal dunia. Aksi yang dilakukan warga terjadi usai mengetahui jika pelaku sudah diamankan polisi. Secara membabi buta, warga merusak rumah pelaku yang berada di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran hingga rusak. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan meredakan amarah warga. Jadi sudah kita evakuasi, dari keluarga tersangka sudah kita amankan, dan sudah sekarang ketika saya menuju ke sini, situasi di lokasi rumah pelaku maupun di wilayah Pedamaran dalam keadaan kondusif. Mohon bantuan dari rekan-rekan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pelaku yang sudah kita tangkap ini nanti akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelumnya, pelaku tega menghabisi nyawa korban yang masih berumur 6 tahun. Pelaku sebelumnya menculik korban saat bermain, kemudian memperkosa dan membunuh korban di tengah hutan tanpa belas kasihan. Hal itu dilakukan lantaran pelaku kecanduan video porno. Dari Kabupaten Ogan Kemiling Ilir, Ainus melaporkan. Seorang pria diamuk warga setelah tertangkap usai mencuri mesin air dan tabung gas LPG di sebuah rumah kosong di Jalan Urip Sumiharjo, Panakukang, Kota Makassar. Saat di TKP, pelaku terlihat linglung dan tidak waras diinterogasi oleh warga. Namun hal tersebut tidak menyurutkan warga untuk tetap menghajarnya. Beruntung polisi segera menghentikan aksi main hakim warga. Bersama barang bukti, mesin pompa air dan kompor gas beserta tabungnya, pelaku diamankan ke Mapolsek Panakukang. Di hadapan polisi, pelaku mengaku terdesak kebutuhan sehari-hari. Pelaku bahkan mengaku sebelumnya telah menjalani hukuman lantaran melakukan aksi pencurian motor. Guna proses pemeriksaan lebih lanjut, hingga saat ini pelaku masih berada di Mapolsek dan masih menanti pihak korban untuk membuat laporan resmi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Ainus melaporkan. Seorang residivis kasus pencurian ditangkap polisi setelah 10 kali beraksi di 10 lokasi berbeda. Sementara itu, seorang warga negara asing diamankan warga diduga merampok money changer ratusan juta rupiah. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di kawasan Air Paca, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat terekam kamera pengawas.
Pelaku menggunakan penutup kepala lalu dengan cepat membawa kabur sepeda motor milik penghuni kos. Mirisnya aksi serupa ternyata sudah dilakukan pelaku sebelumnya di lokasi yang sama dan berhasil membawa kabur 1 unit motor. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan penyelidikan di lapangan, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang meringkus pelaku berinisial AT di rumahnya di kawasan Kota Tangah. Pelaku yang merupakan residivis mengaku telah melakukan pencurian di 10 lokasi berbeda di wilayah hukum Kota Tangah. Dengan total 10 unit motor curian telah dijual keluar kota. Untuk pelaku melancarkan aksinya dengan modus pada malam hari berjalan kaki sendirian. Dilihat kos atau rumah pribadi dalam keadaan kosong, pelaku memanjat dinding atau pagar rumah korban dengan memakai penutup kepala seperti ninja. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Warga mengamankan seorang pria warga negara asing asal Azerbaijan yang diduga melakukan penganiayaan dan pencurian uang ratusan juta di sebuah villa milik money changer di Banjarsegara, Kuta. Sebelumnya pelaku menghubungi operator money changer untuk menukar uang sebesar $12.000. Pelaku meminta agar uang tersebut diantar ke vilanya. Korban dan karyawannya berangkat ke villa dengan membawa uang senilai 190 juta lebih. Setelah menerima uang rupiah, pelaku tak kunjung menyerahkan uang dolar Amerika Serikat yang akan ditukar. Bahkan korban mendapati tindakan kekerasan dari pelaku dan satu rekannya yang mengaku anggota Interpol. Pelaku mencoba kabur membawa uang rupiah dari villa tersebut menggunakan sepeda motor dan dikejar korban yang akhirnya menabrak kendaraan terlapor. Uang rupiah berserakan dan warga negara asing tersebut diamankan warga setempat. Pelaku keluar ini disertai juga dengan disertai oleh korban. Jadi saling kejar-kejar dan menabrak pelaku sehingga dijatuh bersamaan. Saat jatuh itulah terjadi pergulatan sehingga uang terhambur di jalan raya. Hingga saat ini pelaku telah diamankan pihak polisi Polsek Kuta dan satu temannya yang diduga sesama warga negara asing tengah dikejar polisi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. 3 pria diamankan saat polisi menggerebek sebuah rumah di Desa Campor, Kecamatan Propo, Pamekasan. Sementara itu di Makassar, polisi gerebek arena sabung ayam yang meresahkan warga. Anggota Satreskrim dan Sat Narkoba Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur melakukan penggerebekan di Desa Campor, Kecamatan Propo, Pamekasan. 2 orang pelaku bandar dan pengedar berhasil melarikan diri setelah melukai petugas dengan senjata tajam. Ironisnya, polisi juga sempat menghadang warga saat hendak menangkap pelaku hingga polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Meskipun tidak berhasil menangkap bandar, polisi menangkap 3 orang yang sedang pesta sabu-sabu. Saat penggeledahan, polisi menemukan sabu-sabu seberat 5,37 gram, 3 alat hisap, serta sebuah timbangan elektrik. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku kini meringkuk di tahanan Mapolres Pamekasan. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Dokumentasi. Anggota Polsek Panakukang menggerebek arena sabung ayam ilegal di Jalan Campagaya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Namun sayang, dalam penggerebekan tersebut polisi hanya berhasil mengamankan 1 pelaku dan belasan ekor ayam. Dari hasil penyelidikan, diketahui arena sabung ayam tersebut telah beroperasi beberapa bulan terakhir. Karena meresahkan, sejumlah warga akhirnya melapor polisi dan direspon dengan penggerebekan ke lokasi. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam judi sabung ayam karena dapat merusak moral dan menimbulkan kerugian finansial.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan News melaporkan. 2 orang nelayan terjebak gelombang tinggi saat melaut. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Sebuah perahu longboat milik nelayan mengalami mati mesin di perairan Gosong, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tim SAR yang mendapati laporan langsung menerjunkan tim evakuasi ke lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran dilakukan di tengah badai dan gelombang tinggi. Kedua nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah mengalami kedinginan usai berjam-jam terombang-ambing dihantam ombak dan angin kencang. Cuaca di lapangan agak buruk, di mana angin bertiup 5 hingga 20 knot dan gelombang mencapai 2,5 meter. Kami mengerahkan 1 unit KN Sarmawijaya 240 milik Kantor Pencarian Pertolongan Mentawai. Kurang lebih 2,5 nautical mile arah selatan, korban kami temukan. Kedua korban berhasil dievakuasi ke dermaga Tua Pejat. Kantor SAR Mentawai menghimbau para nelayan dan operator bot memperhatikan kondisi cuaca ekstrim di Mentawai sebelum melakukan pelayaran. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.